Tempat itu namanya yang rekan-rekan sebutkan tadi, IJ. Barang bukti ada yang di situ nggak? Ada CCTV, berapa botol bekas minuman, kursi yang ada di situ kita amankan. Mengejutkan, belum kering diguncang rumor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di balik keretakan rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting, kini sosok Henry Bambang Hendarso alias Enji kembali tersandung kasus kekerasan. Diam-diam Enji dan sejumlah kawannya telah dilaporkan 2 orang pria berinisial A dan S ke pihak yang berwajib dengan pasal pengeroyokan. Gara-garanya, Enji diduga terlibat pertengkaran di sebuah bar di kawasan Jakarta Pusat yang berujung terlukanya A dan S sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Uniknya insiden yang terjadi sejak tanggal 30 November tersebut begitu rapi tertutup dari publik, bahkan diwarnai teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Enji bisa terlibat pengeroyokan di sebuah bar pada dini hari? Benarkah Enji dan kawan-kawannya kala itu berada di bawah pengaruh alkohol alias mabuk? Jawabnya pun misterius, semisterius sikap tertutup pihak bar yang menjadi TKP alias tempat kejadian perkara berikut ini. Tapi hari apa Pak? Ada seminggu yang lalu, jadi udah kita serahin semuanya ke Polsek Menteng. Kalau untuk Enji atau siapa kita juga belum tahu ya kejadiannya semalam. Kita serahkan ke Polsek. Maksudnya untuk bukti kantor aja gitu. Thank you. Aja misalkan Tapi rame kayak gitu sendiri yang ribut atau Kurang tahu kalau itunya Pak. Kalau pas saat yang kejadiannya saya nggak ada di sini. Yang ditangkap siapa? Jadi saya cuma mungkin yang staff saya yang lainnya. Cuman kalau yang sekarang kan itu staff Pak. Kejadian minggu kemarin jam? Minggu kemarin. Hari Jumat jam? Udah dapet kan dari Polsek semuanya. Maksudnya itu udah udah sama jam- semua. Karena jam berapa, semuanya Mbak? udah dilimpahin semua Malamnya jam berapa? pagi. Oh pagi. Oh malah pagi. Pada mabok. Iya lagi mabok. Kurang tahu Mas. Saya nggak tahu ada Indi atau siapa. Saya Dari nggak tahu. laporannya Jadi kejadian Jumat jam persisnya Pak? ya itu untuk manajemen malam. Saya Oh manajemen malam. pagi. Ada sekitar jam 1 ke atas. Bisa jam 1 ke atas. Ya, sorry banget ya. Thank you ya. Kejadian minggu kemarin jam? Kemarin Hari Jumat jam? udah dapet kan dari Polsek Maksudnya semuanya itu dari udah banyak sama jam semua. Ya ketika malam itu sendiri, yang mana pada malam hari itu jam 02.00 tanggal 30 November terjadi keributan atau 170 terhadap orang, yang mana tempat itu berawal dari meja S1 dan S2. Ini nama meja itu S1 dan S2. Korban merasa dia lewat, didatangin dari arah meja tersebut. Nah, mana pemilik meja itu yang rekan-rekan sebutkan seperti tadi, yang bernama E. Akibat dari perbuatan tersebut ada 2 orang yang luka-luka, bagian kening dan kepala bagian belakang dalam tersebut. Untuk yang sendiri sudah mungkin diminta Besok kita ambil keterangan. Jam berapa itu Pak? Ya, nggak tahu dia datangnya jam berapa. Kita siapkan waktunya besok. Di Polres atau di mana dan? Di Polsek Menteng. Dan lagi-lagi kejutan misterius mewarnai kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan Enji dan teman-temannya. Dijadwalkan dipanggil untuk menjadi saksi pada hari Jumat ini, namun toh faktanya hari Kamis malam kemarin, diam-diam Enji justru sudah datang ke Polsek Menteng untuk menjalani pemeriksaan. Ironisnya, Enji tidak hanya datang secara diam-diam jauh dari pantauan media, tapi juga sama sekali tak menampakkan diri saat menjalani proses pemeriksaan hingga pagi dini hari tadi. Hari ini tadi setelah sholat isya jam 7 lebih, saudara Enji datang ke Polsek Menteng untuk kita minta keterangan sebagai saksi dan pemeriksaan masih berlangsung di ruang reskrim. Berarti sejauh ini belum mendapatkan tersangkanya Pak ya? Masih berlangsung, masih berlangsung pemeriksaan. Lanjut saksi-saksi lain yang berkait di sana di pengelola masih kita minta, tadi ada 3 dan masih berlangsung juga.
Totalnya sudah berapa saksi yang diperiksa? Sekarang ini sudah 15 ya, saksi-saksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Berstatus sebagai putra mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, benarkah Enji mendapatkan perlakuan istimewa alias dilindungi oleh pihak yang berwajib? Entahlah, yang pasti ada banyak keganjilan misterius yang bertebaran di balik kasus pengeroyokan yang melibatkan Enji. Mulai dari terkuaknya kasus Enji yang berjarak nyaris 1 minggu sejak peristiwa pengeroyokan terjadi pada tanggal 30 November lalu, hingga jadwal pemeriksaan Enji yang berlangsung secara diam-diam. Ada apa gerangan? Mungkinkah sebagai penegak hukum, pihak yang berwajib berani mengecoh media sebagai mata publik? Jika tidak ada yang salah, mengapa ada kesan ditutup-tutupi di balik kasus Enji? Salah satunya, Pak. Ya? Enji salah satunya. Masih dalam proses penyelidikan. Oke, sabar ya. Penyelidikannya sejauh ini seperti apa, Pak? Masih. Kan prosesnya sudah 1 minggu. Iya, Pak. Masih belum 1 minggu. Belum. Oh, nggak tahu kita perkembangan mana. Yang kita ini dalami adalah bahwa yang dulu di tempat tersebut siapa, awalnya apa, nanti kan kita tanyakan kepada yang tersangka maupun kepada saksi-saksi yang ada di tempat tersebut. Walaupun dia sekelas mantan Kapolri sendiri. Tidak ada, kita tidak ada bicara itu. Kita bicara hukum. Siapapun sama, rekan-rekan saya sama. Berarti tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya? Tidak ada, silakan besok kalau mau datang ke Polsek Menteng kita siapkan. Nanti itu kan gelap. Tapi kalau walaupun gelap seperti apapun, di mana kejadian itu pasti ada. Tentu ada sebabnya. Ini besok kita ungkap. Mau tak mau, sebuah tanda tanya besar pun mencuat. Benarkah ada kesan ditutup-tutupi di balik kasus kekerasan yang kini menyeret Enji dengan pasal pengeroyokan? Mungkinkah Enji memang sosok temperamental sehingga Ayu Ting Ting sang istri memilih untuk berpisah meski dalam kondisi mengandung? Masih menjadi misteri. Yang jelas, dalam wawancara dengan tim Hotshot beberapa waktu lalu, Enji pun sempat mengeluarkan sisi emosionalnya di hadapan awak media. Iya, tadi saya nggak enak badan banget. Enak badan banget tuh kenapa, Mas? Demam, ya biasa cuaca, nggak enak badan jadinya. Oh enggak, kebetulan saya tadi ada yang ini yang mau dibeli aja tadi. Udah ya? Tadi apa siapa aja, Mas? Saya malas. Mas. Tadi sama siapa sih? Satu. Udah Mas. Udah saya mah no komen ah. Saya nggak mau ikut campur yang bukan urusan saya. Jadi lebih baik silakan. Tapi emang orangnya temperamen ya, sering ke diskotik. Silakan tanya yang bersangkutan ya. Terus saya ngomong salahkan. Terus Tapi saya emang ngomong sifatnya temperamen tuh. Tahu. Kalau saya sih nggak pernah ya. Mas tahu sendiri, saya nggak pernah kemana-mana. Nah ya, saya nggak suka yang namanya dunia-dunia malam, itu bukan tipe saya. Alhamdulillah. Siapa aja di polisi? Tahu ya, saya bilang saya no komen, bukan urusan saya. Setelah jadi silakan tanya yang bersangkutan ya. Sikap Ayu yang tak menolak tapi juga tidak membenarkan isu KDRT dalam rumah tangganya bersama Enji tak pelak menjulangkan teka-teki besar. Tidak hanya sekali, tapi sudah 2 kali ini Enji tersandung dugaan kekerasan. Bahkan yang kedua ini, Enji nyata-nyata diperiksa oleh pihak yang berwajib atas kasus pengeroyokan. Diguncang rumor KDRT, mungkinkah Ayu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Enji selama ini? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas Ayu mengulik hukum alam bahwa Sang Halik yang Maha Adil sedang menghantamkan kuasa keadilannya kepada Enji saat ini. Mungkinkah Enji tersandung karma sehingga satu persatu noktah merah dalam hidupnya terkuak di hadapan publik? Allahu a'lam bishawab. Terserah mau yang di luar sana melakukan seperti apapun itu. Yang jelas sekarang saya cuma mau bilang Allah itu nggak tidur. Allah Maha Adil. Mungkin sekarang Allah lagi bekerja tangan-tangannya buat saya ya. Jadi saya serahin semuanya sama Allah. Terserah orang mau bilang saya apa. Yang penting itu bukan saya. Yang jelas saya di sini cuma pengen mikirin dan ngurusin anak sama orang tua dan keluarga saya.